Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Angin malam berhembus dingin, menembus kain tipis yang dipakai oleh seorang gadis muda bernama Dita. Matanya sembab, wajahnya pucat pasi. Dalam keheningan itu, hanya suara tetesan air hujan yang terdengar dari luar jendela kamar kecil yang sempit. Dita baru saja menerima kenyataan pahit yang menghancurkan harapan-harapannya. Sang ayah yang selama ini menjadi tiang penopang hidup mereka, telah pergi untuk selamanya. Kecelakaan mobil yang begitu tragis merenggut nyawa orang yang sangat ia cintai. Dita terjaga sepanjang malam, memandangi foto keluarga yang terletak di meja samping tempat tidur. Dia ingin sekali bisa tidur dan melupakan kenyataan yang terlalu pahit untuk diterima. Ayahnya selalu mengajarinya untuk kuat, untuk selalu tegar menghadapi apapun yang datang. Namun sekarang, Dita merasa tak ada lagi yang tersisa. Ibunya, yang kini sedang terpuruk dalam kesedihan mendalam, tidak bisa memberikan banyak dukungan. Dita merasa seperti dunia ini runtuh, seolah-olah seluruh hidupnya tiba-tiba kehilangan makna. Kepergian ayahnya bukan hanya kehilangan seorang pengayom keluarga, tetapi juga kehilangan pahlawan kecil dalam hidupnya. Ayahnya selalu menjadi sosok yang sabar, selalu tersenyum meskipun hidup mereka tak pernah mudah. Sebelum meninggal, ayahnya sempat berpesan, "Dita, hidup ini penuh cobaan, tapi ingatlah untuk selalu kuat, karena kamu bisa melewati semuanya." Namun, kata-kata itu kini terasa hampa. Bagaimana bisa ia kuat? Jika dunia seolah sudah menghimpitnya dengan begitu berat, ia merasa tak memiliki lagi alasan untuk terus bertahan, apalagi menahan air matanya yang tak henti-henti mengalir. Pagi hari datang dengan sinar matahari yang perlahan menerobos tirai jendela. Dita mencoba bangkit, mengusap wajahnya dengan tangan gemetar. Namun, hati dan pikirannya seakan masih terbelenggu dalam kegelapan malam yang panjang. Ketakutan akan masa depan yang gelap, tanpa sang ayah, begitu mencekam hatinya. Dita tahu, ia harus bertahan. Tapi bagaimana? Apakah ia cukup kuat untuk menghadapinya? Hari-hari berlalu dengan lambat, begitu berat bagi Dita dan ibunya. Setiap pagi, Dita terbangun dengan perasaan kosong, hampir tak merasa ada alasan untuk melanjutkan hidup. Ibunya, yang dulunya begitu kuat, kini seperti kehilangan jiwa. Wajahnya yang biasa ceria kini tampak pudar, matanya kosong, tak lagi memancarkan semangat hidup. Seluruh rumah terasa hampa, sepi tanpa suara tawa ayah yang selalu mengisi setiap sudutnya. Dita berusaha menghibur ibunya, meskipun ia sendiri merasa terperangkap dalam kesedihan yang sama. Ia sering menyaksikan ibunya duduk di kursi dekat jendela, menatap langit tanpa kata. Sesekali, air mata ibunya jatuh begitu saja, tanpa bisa ia bendung. Dita tahu, ibunya merasakan kehilangan yang jauh lebih dalam. Namun, Dita juga merasa, mereka berdua kini seperti terperangkap dalam ruang yang sempit, tanpa jalan keluar. Suatu sore, Dita berjalan sendirian menuju taman yang dulu sering mereka kunjungi bersama ayah. Dia duduk di bangku taman, memandang ke arah langit yang mulai memerah karena senja. Angin berhembus lembut, tetapi hati Dita terasa begitu berat. Setiap sudut taman itu mengingatkan pada kebahagiaan masa lalu. Disinilah ayahnya sering mengajaknya bermain, mengajarkan cara berkendara sepeda, dan berbagi cerita penuh tawa. Dita meremas tangan, mencoba menahan air matanya yang sudah tidak bisa dibendung lagi. Kenangan itu begitu menyakitkan, seolah mengoyak luka yang belum sembuh. Namun, di tengah kesedihan yang semakin dalam, ia teringat pada pesan terakhir ayahnya. "Dita, hidup ini tidak selamanya cerah. Akan ada hari-hari gelap. Tapi jangan pernah menyerah. Karena di setiap ujian, kamu akan menemukan kekuatan yang tak pernah kamu duga sebelumnya." Kata-kata itu seperti sinar yang merembes melalui kegelapan. Dita mengusap wajahnya, menyadari bahwa meski dirinya tak tahu bagaimana caranya untuk bangkit, ia harus berusaha. Ia harus kuat, tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk ibunya yang kini membutuhkan dukungan lebih dari sebelumnya. Namun, dalam hatinya yang rapuh, ia masih merasa ragu.
Apakah ia benar-benar bisa menjalani hidup tanpa ayah? Apakah ia bisa menjadi penopang bagi ibunya, seperti yang dulu ayahnya lakukan? Perasaan takut akan masa depan yang tak pasti kembali menguasai dirinya. Tapi Dita tahu, ia tak boleh terus larut dalam kesedihan. Jika ia tidak bangkit, siapa lagi yang akan mendukung ibunya? Hari-hari berlalu, dan meski hatinya masih dipenuhi luka, Dita mulai berusaha untuk bangkit. Tidak ada lagi waktu untuk meratapi kepergian ayah. Ia tahu, ia harus lebih kuat, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk ibunya yang semakin terpuruk dalam kesedihannya. Namun, jalan untuk kembali bangkit itu tidak mudah. Setiap kali Dita menatap kosong keluar jendela, bayangan wajah ayahnya selalu datang, seakan mengingatkannya akan kehilangan yang tak bisa ia terima. Di sekolah, teman-temannya mulai menyadari perubahan dalam diri Dita. Dia yang dulu ceria, kini lebih pendiam dan tertutup. Nilai-nilainya yang dulunya selalu baik, mulai menurun. Namun, Dita berusaha untuk tetap mengikuti pelajaran meski pikirannya sering melayang ke masa-masa indah bersama ayah. Suatu pagi, guru bahasa Indonesia, Bu Rina, mendekatinya setelah pelajaran selesai. "Dita, aku tahu kamu sedang mengalami masa yang sangat berat," kata Bu Rina dengan lembut. "Tapi ingat, kamu adalah orang yang luar biasa. Jangan biarkan kesedihan ini merenggut potensi dan cita-citamu. Jika kamu butuh tempat untuk berbicara, aku di sini." Kata-kata Bu Rina sedikit banyak menyentuh hati Dita. Meski ia tidak sepenuhnya bisa menerima kenyataan, ia mulai menyadari bahwa ada orang-orang di sekitarnya yang peduli padanya. Bu Rina mengingatkannya bahwa kehidupan terus berjalan, dan Dita punya kesempatan untuk meraih impian-impian yang sudah lama ia dambakan. Namun, meskipun kata-kata itu sedikit memberi kekuatan, Dita merasa dirinya seperti kehilangan arah. Ayahnya adalah sumber inspirasi dan kekuatannya, dan kini, semua terasa seperti kosong. Ia merasa tidak tahu harus berbuat apa. Tapi kemudian, ia teringat pada salah satu hal yang sering diajarkan ayahnya. Hidup itu tentang memilih. "Dita, kamu bisa memilih untuk tetap terpuruk, atau kamu bisa memilih untuk melangkah maju, meski langkahmu terasa berat." Hari-hari berikutnya, Dita mulai mengambil langkah kecil. Ia memulai dengan kembali mengikuti les matematika yang dulu ia tinggalkan. Walaupun seringkali ia merasa bosan dan ingin menyerah, ia mengingat kata-kata ayahnya. Setiap kali ia merasa ingin berhenti, ia mengingat wajah ibunya yang semakin merosot, yang kini hanya bisa duduk dan menangis sepanjang hari. Dita bertekad untuk tidak menyerah, meski segala sesuatunya terasa sangat sulit. Satu persatu, ia mulai membuka kembali buku-buku yang dulu ia sukai, mulai menulis lagi di jurnalnya, dan mencoba untuk tersenyum meski hanya sebentar. Langkahnya masih berat, namun ia tahu bahwa setiap langkah kecil itu membawa harapan baru. Ia tidak bisa mengubah kenyataan, tetapi ia bisa memilih untuk menjalani hari-harinya dengan keberanian, meskipun sesekali air mata tetap jatuh. Dita menyadari bahwa meski kepergian ayahnya meninggalkan luka yang dalam, ia masih memiliki kesempatan untuk membuat ayahnya bangga. "Aku harus kuat. Aku harus bertahan. Untuk diriku, dan untuk ibu," pikirnya dalam hati. Dan meskipun jalan yang ia pilih penuh dengan tantangan, satu hal yang mulai tumbuh dalam dirinya, harapan. Waktu terus berjalan, dan meskipun langkah Dita masih terseok-seok, ia mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Setiap hari ia berusaha untuk lebih kuat. Bahkan saat hari-hari terasa begitu berat, ia mulai menyadari bahwa tidak ada jalan yang mudah, dan terkadang rasa sakit adalah guru terbaik yang mengajarkan kita untuk menjadi lebih tangguh. Dita mulai membantu ibunya di rumah, merawatnya meskipun ia sendiri merasa hampir kehabisan energi. Mereka berdua mulai mencari cara untuk menghadapinya bersama-sama, meskipun rasa kehilangan itu tidak pernah sepenuhnya hilang. Suatu hari, saat sedang membersihkan rumah, Dita menemukan album foto lama yang berisi gambar-gambar kenangan indah bersama ayahnya. Ia tersenyum kecil saat melihat foto mereka saat liburan di pantai. Namun, senyum itu tak bertahan lama karena bayangan kehilangan kembali datang menghantui hatinya. Di tengah perasaan itu, Dita mendengar suara ketukan pintu. Ibunya,
yang kini tampak sedikit lebih sehat, membuka pintu dan ada seorang tetangga yang datang membawa paket makanan. Tanpa disangka, tetangga itu memberikan mereka sebuah surat yang ditulis oleh ayahnya sebelum kecelakaan. Surat itu ditemukan di dalam dompet yang selalu dibawa oleh ayah, yang ternyata tertinggal di rumah. Dita membuka surat itu dengan tangan gemetar, membaca setiap kata yang tertulis dengan hati-hati. Dalam surat itu, ayahnya menulis, "Dita, hidup ini penuh dengan ujian. Aku tahu, kamu dan ibumu akan menghadapi masa-masa sulit setelah aku pergi. Tapi percayalah, kekuatan yang kamu butuhkan sudah ada dalam dirimu, hanya menunggu saat yang tepat untuk muncul. Kamu sudah cukup kuat untuk melewati apapun, dan aku akan selalu ada dalam hatimu, mendukungmu dari jauh." Air mata Dita jatuh, namun kali ini air mata itu bukan lagi karena kesedihan semata, tetapi juga karena rasa syukur. Rasa syukur bahwa ayahnya, meskipun telah tiada, tetap memberi kekuatan melalui kata-kata yang begitu penuh cinta dan harapan. Surat itu seakan menjadi pelita dalam kegelapan yang mengelilinginya. Dita menatap ibunya yang juga terisak membaca surat itu. Mereka berpelukan, merasakan kedekatan dan kekuatan yang datang dari kenyataan bahwa meskipun ayah sudah tidak ada, cinta dan dukungannya tetap abadi. Dalam kesedihan itu, mereka menemukan secercah cahaya, sebuah harapan yang mungkin pernah hilang. Beberapa bulan kemudian, kehidupan mereka perlahan membaik. Dita terus berjuang, tak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk ibunya. Dia tidak lagi merasakan rasa takut yang sama tentang masa depan. Ia menyadari bahwa hidup akan selalu penuh dengan rintangan, namun dia juga tahu, setiap cobaan bisa mengajarkan kita untuk menjadi lebih kuat. Dalam perjalanan itu, Dita belajar bahwa kekuatan bukan berarti tidak pernah merasa rapuh, melainkan kemampuan untuk bangkit meskipun hati terasa hancur. Kini, setiap kali ia merasa terjatuh, ia mengingat pesan ayahnya dan dengan hati yang penuh tekad, ia berkata pada dirinya sendiri, "Aku bisa melewati ini. Aku akan kuat, karena aku tidak sendirian."